Oke teman-teman, ada berita heboh banget nih dari bursa saham kita. Bayangin deh, pasar modal kita lagi ngadain pesta super meriah dan kayaknya semua orang diundang. Tapi, beneran nih semuanya seindah itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan angkanya adalah 8.434,2. Gila kan? Ini bukan angka sembarangan loh. Indeks harga saham gabungan kita, IHSG, baru aja pecahin rekor tertingginya sepanjang sejarah. Benar-benar pencapaian yang nunjukin betapa optimisnya pasar saat ini. Dan optimisme ini tuh kerasa banget ya. Para analis bahkan udah pasang target lebih tinggi lagi. Katanya IHSG bisa nih tembus level psikologis 8.500. Kira-kira apa sih bensinnya? Ya, ekspektasi kalau Bank Indonesia bakal segera potong suku bunga. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Di tengah-tengah euforia pasar yang lagi pecah rekor ini, ternyata ada yang aneh. Ada sebuah teka-teki yang harus kita pecahin bareng-bareng. Karena ternyata nih, gak semua tamu VIP-nya datang ke pesta. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi. Soalnya, kalau kita ngintip ke klub paling eksklusif di bursa kita, ceritanya beda banget. Ada sesuatu yang gak nyambung. Dan ini nih, inti dari misteri kita hari ini. Oke, kita ngomongin soal indeks LQ45. Gampangnya gini deh, kalau IHSG itu festival musik raksasa, nah LQ45 ini panggung utamanya, area VIP-nya gitu. Isinya itu 45 perusahaan paling top, paling besar, dan sahamnya paling sering diperdagangin. Harusnya kan mereka yang jadi bintang panggungnya, yang mimpin kenaikan pasar, ya nggak sih? Dan jeng, disinilah misterinya kebongkar. Coba bayangin ya, sementara IHSG secara umum terbang lebih dari 12% dari awal tahun, indeks para raksasa ini si LQ45 malah anjlok hampir 2%. Jomplang banget kan? Panggung VIP-nya malah kosong melompong. Ini sebenarnya ada apa? Nah, melihat performa yang jujur aja mengecewakan ini, Bursa Efek Indonesia nggak tinggal diam dong. Mereka mutusin buat ngelakuin perombakan besar-besaran. Ibaratnya, tim inti di LQ45 ini dikocok ulang. Jadi ini bukan kejadian tiba-tiba atau acak ya. Ini tuh aksi yang udah terjadwal, namanya rebalancing. Jadi BEI secara rutin ngevaluasi lagi siapa nih yang masih pantas ada di klub elit ini dan siapa yang harus keluar. Dan ini dia hasilnya. Ada 5 nama baru yang masuk ke geng elit ini. Bumi, DSSA, EMTK, HIL, sama NCKL. Di sisi lain, ada 5 nama yang harus rela keluar dari daftar. Arto, BRIS, JSMR, MAPA, dan SMRA. Ini bukan cuma ganti pemain cadangan ya, ini perombakan tim inti yang lumayan besar. Oke, pergantian ini tuh bukan sekedar ganti nama di daftar loh. Ini tuh cerminan dari sebuah perubahan strategi besar. Ada alasan kuat dibalik kenapa nama-nama baru ini yang dipilih. Dan ini bisa jadi petunjuk kemana arah angin pasar bakal berembus ke depannya. Nah, yang keren itu kalau kita lihat polanya. Ini strategis banget. Masuknya Bumi sama DSSA itu jelas nunjukin fokus ke sektor energi dan komoditas yang lagi hot. Terus ada HIL, ini mewakili sektor kesehatan yang sifatnya defensif. Artinya cenderung stabil, mau ekonomi lagi bagus atau jelek. Lalu ada NCKL, ini gerbang kita ke tren global mobil listrik. Dan terakhir IMTK, ini nunjukin kalau di sektor teknologi, fokusnya udah geser ke perusahaan yang beneran bisa cetak untung. Analis kayak Harisu dari Samuel Sekuritas juga setuju kalau perombakan ini strategis banget. Harapannya para pemain baru ini bisa bawa angin segar, bawa momentum baru dari sektor energi dan hilirisasi. Itu loh, proses ngolah bahan mentah jadi barang jadi yang lebih mahal. Tujuannya? Ya biar performa LQ45 bisa ngejar lagi ketertinggalannya dari IHSG. Nah, ngomongin soal milih-milih saham, entah itu buat masuk indeks atau buat portofolio kita sendiri, ada pelajaran penting banget di sini. Nggak semua yang kelihatannya kinclong di permukaan itu beneran emas. Kita harus pintar-pintar bedain mana peluang beneran, mana yang cuma jebakan. Ini pertanyaan krusial buat semua investor kan? Gimana sih caranya bedain peluang emas dari jebakan Batman? Angka-angka di laporan keuangan itu bisa kelihatan bagus banget, tapi seringkali ada cerita tersembunyi di baliknya. Jadi, gimana caranya biar kita jadi investor yang lebih cerdas dan nggak gampang kejebak? Oke, catat baik-baik ya. Ini 3 jebakan fundamental yang paling sering kejadian. Pertama, laba yang nggak sustainable. Perusahaan laporin untung gede banget, taunya itu hasil dari jual aset, bukan dari bisnis utamanya. Tahun depan nggak bakal ada lagi kan? Kedua, untung tapi nggak ada duitnya. Di laporan laba rugi sih untung, tapi pas dicek arus kasnya, minus. Ini ibarat kamu punya banyak tagihan ke teman, tapi di dompet nggak ada duit sepeser pun. Bahaya. Dan yang ketiga, jebakan nilai atau value trap.
sahamnya kelihatan murah banget, tapi ternyata itu karena industrinya emang lagi mau mati, nggak ada prospek masa depan. Yang murah karena emang nggak berharga. Jadi, setelah kita bongkar semua teka-teki ini, lihat perubahan strateginya, dan belajar soal jebakan-jebakannya, apa sih kesimpulan yang bisa kita bawa pulang sebagai investor? Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Oke, jadi pelajaran utamanya apa nih? 1. Pasar yang lagi naik daun, itu nggak berarti semua saham ikut terbang, ada yang ketinggalan. 2. Bahkan indeks sekelas blue chip kayak LQ45 pun harus terus beradaptasi biar tetap relevan. 3. Komposisi baru LQ45 ini kasih kita sinyal soal sektor-sektor masa depan yang patut dilirik. Dan yang paling penting, nomor 4, selalu gali lebih dalam. Jangan cuma lihat angka di permukaan, cari tahu kesehatan asli perusahaannya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Dengan IHSG yang lagi di puncak-puncaknya dan LQ45 yang lagi ganti baju, apakah ini sinyal untuk kita ikutan terjun? Atau justru ini jadi pengingat, biar kita lebih hati-hati dan selektif? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi penentu nasib portofolio kita ke depan. Kalau kalian suka pembahasan mendalam kayak gini, pastikan buat subscribe ke channel YouTube Suara dari Kegelapan ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di penelusuran berikutnya.